Oke, semua buka videonya. Apa kabar semua? Apakah sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan? Semua buka dulu videonya. Halo. Halo Henok, halo Gailen, halo Kalista, Kristi, Wawa, Yosua, Jessica, Jeremy, Joshua, Shannon, Dev, Sinta, Nixon, Jovan, Kesia, Iren, Yesai, Hilman, Marcelo, Beatrice. Semua sudah siap memuji Tuhan? Di gereja ada Kak Tari sama Kak Ana. Kak Ana boleh maju nggak apa-apa? Kita juga cuman berdua. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau mulai. Yang belum buka videonya, buka videonya dulu. Kita mau ibadah sungguh-sungguh. Kita mau memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan lewat hidup kita, lewat suara kita, lewat sikap kita, juga lewat hati kita. Kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Haleluya, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari.
Adik-adik semua ambil sikap doa yang manis di hadapan Tuhan. Tidak boleh lagi main-main. Semua sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami mau beribadah. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah ambil bagian pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kami, memberkati setiap pujian, memberkati setiap doa yang kami naikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap jaringan yang kami pakai Tuhan, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal permulaan sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Adik-adik yang belum buka videonya, Kak Tari mau lihat dulu dong wajah-wajahnya. Oke, Selin, Shannon, Stefan, Kiko, Gailen, Wawa, Yosua Trisaputra, Chen, Sinta, Nixon, Rui, Jovan, Kimi, Kevin. Selamat pagi semua. Sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan? Amin. Kalau sudah siap, kita angkat pujiannya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kita sambung pujian kita dengan Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus telah angkat dosa kita dan buang ke laut. Oke, semua pakai gerakan ya. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia karena
karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Aduh, Kak Tari lihat dari situ adik-adiknya gak bersuka cita ya. Gak ada yang bergerak, hanya Selin sama adiknya. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian jalan serta Yesus. Semua pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita angkat pujian mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ore, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih semua yang sudah bersuka cita pagi hari ini. Kita juga mau siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan itu ditabur di dalam hati kita. Kita mau dengar lewat telinga kita dan kita mau simpan di dalam hati kita dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita angkat pujian, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Hati
mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar semua, ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bersuka cita, kami sudah bergirang karena Tuhan yang memberi sukacita itu dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kakak-kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan menjamah, memberkati setiap firman yang keluar dari bibir lidah kakak-kakak kami ya Tuhan. Supaya firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Supaya firman itu yang menuntun arah hidup kami, yang memperbaharui setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mengasihi sesama kami. Menjadi berkat dimanapun kami Tuhan taruh kami ada ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Untuk kami mau duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Membuka telinga dan hati kami untuk firman Tuhan ditabur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau break room. Waktu selanjutnya Ibu Ana. Makasih Kak Bari. Shalom adik-adik. Boleh nih dibuka audionya kalau mau jawab. Shalom adik-adik. Halo. Iya. Sehat semua ya? Sehat. Iya. Itu ada Tante Hana loh. Tante Hana dari jauh dia. Itu kakak Irfan. Gabung sama kita ya. Halo. Ya, sepanjang minggu ini gimana adik-adik? Ada sukacita? Masih bersukacita? Ya, semua ya gitu ya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau lanjutin dari cerita kakak kita yang sebelumnya. Kita mau tes ingatan kita. Siapa minggu lalu yang nyampein firmannya? Kak Nora. Kak Nora, ya betul Jeremy. Apa yang disampaikan Kak Nora? Temanya tentang apa yang minggu lalu? Ada ceritanya juga kan minggu lalu ya? Tentang dua kakak beradik. Kemudian kakak beradik ini punya masalah. Saling memaafkan. Siapa ya yang tahu itu ceritanya? Saling memaafkan. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Tentang apa Esau dan Yakub ini? Ceritanya tentang apa minggu lalu? Dua saudara kembar, Yakub dan Esau. Esau dan Yakub. Iya. Mereka mengampuni dan diampuni. Ya, itu saling berkaitan ya adik-adik. Karena firman Tuhan juga bilang, barang siapa yang mengampuni, Bapa kita yang di sorga juga akan mengampuni kesalahan kita. Ya kan? Deren, mana wajahmu Dek? Keiko, Shannon, Stefan, siapa lagi ya? Wawa, Galen. Ya, sekarang kita belajar untuk mendisiplinkan diri, duduk manis, fokus dengan firman Tuhan. Kemudian adik-adik hidupkan videonya supaya kita saling berinteraksi. Kakak bisa lihat adik-adik, kemudian adik-adik bisa lihat kakak di sini sama teman-teman yang lain, ya kan? Ya, Stefan Luis belum nih sama Wawa. Ayo Wawa buka dulu. Nah, tuh ada Stefan, tinggal Wawa yang belum buka. Iya, Galen juga buka. Duduk mantap-mantap adik-adik. Kita nggak lama kok, paling lama 2 jam, ya.
Mau 2 jam? Iya, nggak sampai juga kali 2 jam. Ya, nah kita mau belajar tentang pengampunan, mengampuni dan diampuni. Contohnya tentang Esau dan Yakub minggu lalu. Siapa yang diampuni dari cerita Esau dan Yakub? Yang diampuni atau dimaafkan oleh saudaranya? Esau atau Yakub? Daniel? Yakub. Yakub. Yang berbuat tidak fair itu yang apa namanya ya? Yang menjahati atau mengakalin saudaranya itu siapa? Yakub atau Esau? Yakub. Iya, Yakub ya. Yakub itu ciri-cirinya gimana ya adik-adik ya? Tangannya halus, nggak berbulu. Tangannya halus. Terus? Berbulu. Coba kakak sebut aja biar nggak rebut-rebutan ya. Senang memasak. Tenang memasak, bantu mamahnya. Sama Kemudian ibunya. apalagi ciri-cirinya? Dia berbulu nggak tangannya? Deket sama ibunya. Tangannya berbulu nggak? Enggak. Enggak. Kalau Yakub, saudaranya Esau, ciri-cirinya gimana? Pekerjaannya apa dia itu? Esau berbulu. Berbulu. Dekat Ya. dengan bapaknya. Suka memburu. Suka memburu. Oh, pinter Daniel ya. Good. Jadi mereka punya karakter yang berbeda. Satu orang rumahan, yang satu dia suka berburu. Nah, siapa yang di antara kedua mereka yang paling disayangi bapaknya? Esau. Esau. Sebenarnya dua-dua disayang sama orang tuanya ya. Tapi karena ayahnya juga senang berburu, cari hewan untuk dimakan, sama dengan si Esau. Jadi dia lebih dekat ke Esau. Nah, di antara dua cerita ini kita sudah dengar dari Kak Nora minggu lalu sama 2 minggu sebelumnya dari Kak Tari ya. Kalau terjadi perselisihan atas kelicikan dari si Ayub yang mau mengambil hak kesulungan, berkat yang dikasihkan bapaknya harusnya kan untuk si Esau. Ternyata dia mau berkat itu, dia ngakalin saudaranya ya. Dia ngakalin saudaranya, kemudian dia menjual hak kesulungan, kakaknya Esau menjual kesulungan karena dia lapar pulang berburu. Akhirnya si Esau kehilangan hak kesulungannya. Iya, mereka terjadi peperangan saudara, perang saudara gitu ya kira-kira adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat firman Tuhan kita minggu lalu tentang kesabaran? Minggu lalu ada tiga firman Tuhan yang kita bahas. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perlakukanlah seperti yang Tuhan sudah perbuat untuk kamu, katanya gitu. Masih ingat nggak ayatnya kemarin? Kolose, nemu nggak adik-adik? Dalam Kolose 3 ayat 13, supaya kita punya hati yang sabar, kemudian kita punya sikap yang ramah terhadap yang lain. Karena kita sudah melihat contohnya langsung. Tuhan Allah kita tentang mengampuni. Yang paling kita ingat adalah ketika dia disalibkan. Beberapa minggu lalu kakak cerita ya. Tuhan Allah mempraktekkan firman Tuhan bahwa dia mengampuni. Sekalipun dia sudah disalib, dia dihina, dia diejek. Dia bilang apa? Dengan orang-orang yang menganiaya dia.
Di hadapan Allah Bapa dia berkata, ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, berat ya sebenarnya adik-adik ya. Firman Tuhan juga bilang, jika kamu ditampar pipi kirinya, lawan. Benar nggak? Jadi apa katanya? Kata firman Tuhan. Jika Daniel ditampar pipi kirinya sama temannya, kita lawan lagi gitu. Tidak. Jadi apa yang kita lakukan? Kasih pipi kanan. Iya. Nah, itu perumpamaan ya adik-adik. Artinya ketika kita dijahati sama orang lain, kita tetap berbuat baik. Tapi bukan berarti kita tidak menegur. Ketika teman kita berbuat jahat sama kita, ya kita juga jangan diam juga ya. Kita mengingatkan, kita mendoakan. Kemudian yang ketiga, ayat firman Tuhan dari Amsal dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang mau menjadi pelaku firman di sini? Ya, kita angkat tangan semuanya ya. Ya, adik-adik, kata firman Tuhan, siapa yang menyembunyikan kesalahannya, kata Tuhan tidak akan beruntung katanya. Jadi sepanjang hidupnya dia nggak beruntung. Tapi ketika kita mengakui kesalahan kita, baik kepada Tuhan, kepada teman-teman, kita disayang sama Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita buka firman Tuhan hari ini tentang mengampuni dan diampuni dari Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Sudah ketemu. Stefan ayat 14. Hilman ayat 15 ya. Oke, silakan Dek. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Hilman. Belum hidup suaranya, Dek. Hilman, Matius 6 ayat 15. Suaranya, audionya pencet dulu. Hah? Oh. Ya, kakak ganti dulu ya. Agak gangguan sinyal kayaknya. Lowi. Matius 6 ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Iya, jadi kita diwajibkan untuk mengampuni, diwajibkan untuk mengakui pelanggaran dan kesalahan kita. Tidak hanya mengakui, tapi kita tinggalkan. Misalnya kita yang suka jahatin kawan, suka isengin kawan, kita berhenti. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf dan tidak diulang lagi. Nah, itu baru anak-anak Tuhan Yesus. Ya adik-adik, siapa yang tahu firman Tuhan bilang gini, berapa kali aku mengampuni, katanya gitu. Ada ternyata ya, anak murid Tuhan Yesus bilang gitu. Aku kan sudah mengampuni dia. Siapa yang tahu itu? Tuhan bilang berapa kali kita harus mengampuni ketika orang berbuat salah kepada kita? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada ayatnya loh. Nah, hari ini kita agak-agak banyak baca firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita baca Matius 18 ayat 22. Ayo buka firman Tuhannya yuk. Matius
18 ayat 22. Sudah, Kak. Kita mulai dari 21 ya, biar nyambung dengan 22-nya. 21 Kezia. 22-nya kakak mau panggil yang buka video aja lah. Ya. 22 Iren. 21 Kezia, 22 Iren. Gantian ya Stepan. Kak, Matius berapa tadi? Matius 18 ayat 21. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Siapa 7 kali? Sampai 7 kali. Itu bertanya ya, lihat tanda pertanyaan di situ. Dia bertanya sama Yesus, sampai 7 kali gitu ceritanya ya. Jadi dia itu merasa sudah mengampuni, masih kurang 7 kali aku mengampuni, ceritanya gitulah ya, dia ngomong sama Tuhan Yesus. Ternyata di ayat 22, Yesus berkata, baca Iren. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayo, siapa yang tahu berapa itu jumlahnya? 70 kali 7 kali. Berapa itu coba? Ayo, berhitung lagi kita matematika ini. Berapa? 490. 490 kali. Siapa yang sudah pernah mengampuni dalam sehari 490 kali? Ada nggak yang berbuat salah sama kita sampai 490 kali? Temannya? Atau mamanya, atau saudaranya? Temanku nggak sebanyak itu. Nggak sampai sebanyak itu ya adik-adik. Ternyata Tuhan di luar pemikiran kita, pikiran Tuhan. Jadi kita tuh masih cetek pikirannya ketimbang pikiran Tuhan, ya kan? Tadi si Petrus bilang, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni, katanya gitu kan? Sampai 7 kali, gitu kan? Merasa sudah banyak tuh 7 kali. Ternyata firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali, banyak banget. Artinya seperti kata Stepan tadi, kita mengampuni tanpa batas. Iya, kita sudah ada contohnya kan adik-adik ya, Tuhan Yesus ya kan? Iya, baiklah adik-adik, siapa di sini yang mau nonton video ilustrasi tentang pengampunan? Ai, siapa itu Ai? Baiklah, kita simak baik-baik ya videonya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, videonya singkat ya Dik, tapi sangat bermakna. Karena Tuhan mengajarkan kita tentang mengampuni, karena kita sudah diampuni. Tadi perumpamaannya seorang hamba yang sudah dibebaskan hutangnya. Sama seperti itu ilustrasinya dosa-dosa kita ya. Jadi si hutang yang 60 juta itu kan banyak banget ya, ketimbang temannya berhutang yang hanya 100 dinar. Hanya 100 dinar itu gaji orang satu hari. Mungkin kalau zaman sekarang upahan itu kayak buruh atau tukang itu 100 atau 150 ribu satu hari. Nah, sementara dia punya hutang 60 juta yang banyak, sudah dibebaskan. Ketika orang lain punya utang sama dia nggak bebaskan. Ya. Jadi kita menarik ke diri kita ya adik-adik ya. Seorang raja itu adalah seumpama Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita dari dosa nakal kita, dosa nenek moyang kita, dosa keturunan, dosa-dosa yang lainnya. Tuhan sudah ampuni, sudah dibebaskan kita dari dosa-dosa itu. Masa teman kita yang berkesalahan kita tidak mengampuni, kita dendam, kita menyimpan kepahitan. Nah, itu benar apa tidak itu adik-adik? Kalau si hamba yang jahat tadi diberikan kepada algojo dan dimasukkan ke dalam restoran. Ke dalam apa adik-adik dimasukkan dia? Ke dalam penjara. Kita juga gitu, kalau kita nggak mengampuni ternyata kita dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Nggak bisa balik lagi kalau udah masuk neraka. Minta ampun juga, memaafkan juga nggak bisa kalau sudah kita di dalam neraka. Kakak bukan nakut-nakutin ya, tapi firman Tuhan juga bilang kayak gitu. Supaya kita mengampuni. Ya adik-adik. Nah sekarang kakak mau tanya dulu, tugasnya sampai bab 14 ya. Ya adik-adik ya, tugas kita sampai bab 14. Kemungkinan nanti kalau kita tatap muka, adik-adik bawa bukunya. Kita nanti mau cek dulu adik-adik bukunya, kalau sampai tuntas diselesaikan, dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Mau nggak? Suaranya mana ini? Mau nggak dapat hadiah dari kakak-kakak? Mau. Yang jawab cuma 2, berarti yang dapat cuma 2 kakek itu. Mau.
Iya, diselesaikan sampai bab 14 ya. Tentang aku mampu mengampuni sesama. Ya adik-adik. Nah, ada 3 pesan yang kakak mau sampaikan hari ini dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Adik-adik, mengakui kesalahan ketika melakukannya, kita akui dan kita tinggalkan, jangan diulang lagi. Yang kedua, kita mengakui kesalahan kita karena itu adalah bentuk, wujud, kalau kita adalah benih yang ditanam di tanah yang subur. Ya, kita bertumbuh kayak pujian tadi, bertumbuh dan selalu bertumbuh menghasilkan buah-buah roh. Yang ketiga, yang terakhir, adik-adik memaafkan karena itu keharusan. Sudah ada firman Tuhan tadi banyak yang kita baca ya. Karena ketika kita memaafkan, hati kita bersih, tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tapi yang ada adalah ketulusan, terus pengampunan. Jadi Roh Kudusnya bekerja di dalam hati kita. Ya, adik-adik mau ya Roh Kudus bekerja dalam hatinya ya? Ya, kasih jempol sama kakak kalau setuju. Oke deh. Janji ya, kita mau jadi pelaku-pelaku firman supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik tetap terus bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan. Kita angkat satu pujian kita sebelum kita tutup dalam doa. Angkat pujiannya, Bapa sentuh hatiku. Kita angkat pujiannya, mungkin adik-adik ini jarang dengar ya, tapi kita mau belajar juga. Pejamkan matanya. Kita mau mengundang Roh Kudus dalam hati kita, membentuk kita, mengampuni orang-orang yang mengecewakan kita, memaafkan teman-teman kita, kakak, saudara kita, atau orang tua kita. Tutup matanya adik-adik. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Doa penutup oleh Kak Hari. Ayo adik-adik tutup matanya, kita mau berdoa. Oke, semua kita sudah dengar firman. Firman-Nya Kak Tari percaya menjadi berkat dalam hidup kita. Kita juga mau lakukan dalam hidup kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang telah menyakiti hati kita, melukai hati kita. Ayo semua tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kami. Tuhan berbicara di dalam hidup kami. Kami mau melepaskan pengampunan-Mu Tuhan untuk orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Kami mau mempraktekkan kasih-Mu Tuhan lewat hidup kami. Tuhan ampuni, Tuhan juga ampuni pelanggaran dan kesalahan kami.
Tuhan mengampuni setiap anak-anak ini ya Tuhan yang belum mengerti, supaya firman-Mu yang mereka dengar, mereka lakukan dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat kehidupan mereka, Tuhan menjadikan mereka berkat, baik di dalam keluarga mereka, untuk orang tua mereka, papa mama mereka, kakak adik mereka, teman-teman sepermainan mereka. Mereka menjadi berkat-Mu Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mereka anak-anak yang mau mengampuni sesama mereka, supaya hati mereka bersih, hati mereka tidak menyimpan kotoran-kotoran, baik itu kebencian, baik itu iri hati, baik itu kesakitan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Ana. Berkati juga setiap guru-guru kami yang telah mengajar, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Jagai dan beri mereka kekuatan serta kesehatan. Berkati juga opa oma dalam mereka melayani. Berkati Tuhan supaya pelayanan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Berkati juga orang tua kami, papa mama kami di rumah. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Kau memberkati sepanjang minggu ini. Kami ada dalam pemeliharaan, kami ada dalam berkat-Nya Tuhan. Berkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami sudah menyerahkan kehidupan kami. Kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua. Yuk kita foto dulu ya, Oke. Dek. Oh, belum. Apa Kak? Semua yang belum buka videonya buka dulu supaya Galen. nanti fotonya ada. Galen. Oh, Irene udah pasang tampang yang manis. Semua pas kasih. Ah, gitu dong Gelen. Oke, hitungan ketiga ya. Kita barengan yuk, kasih jempol bareng-bareng ya. Oke? 1. Kak Yesi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, cukup. Dadah. Dan God berkati bless you. semua. Dadah. Salam sehat adik-adik. Tetap semangat. Dadah. Dadah. Dadah Kenjo, dadah Celin, Kenan, Dani.